Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai hari ini, menit ini, detik ini, niatkan dalam hati kalian agar membubarkan Hamas, Fatah, atau apapun nama partai yang ada di Palestina. Hanya ada satu Palestina bersatu. Bila terus seperti sekarang, fenomena yang ada di berita televisi dunia, pemuda Palestina sedang melempari tentara Israel. Anak-anak muda di seluruh dunia yang menonton berita itu akan menyangka Israel menembak karena dilempari batu. Orang akan lupa akar permasalahannya, yakni rakyat Palestina meminta haknya agar tanah leluhurnya dikembalikan. Semua orang akan bermain logika, hukum sebab dan akibat. Kepada Hamas, coba bacalah buku yang ditulis Jenderal Sun Tzu, Seni Berperang, The Art of War. Kalian akan terperanjat dan akan menyadari bahwa selama ini telah keliru besar dengan adanya Hamas dan kelompok lain. Musuh menari-nari, riang gembira. Musuh akan terus berupaya agar kalian sibuk bertikai di negeri sendiri dengan saudara sendiri. Dunia bukannya simpati, malah nantinya akan membenci, yang tadinya kasihan menjadi membiarkan. Pamanmu ini sangat menguasai ilmu dunia intelijen, ilmu berperang. Demi Allah, bila saya diangkat jadi penasihat oleh satu negara untuk menghancurkan musuh atau saudara yang berbeda pendapat, tidak akan ada satu orang tentara pun yang akan mati sia-sia. Tidak perlu mengeluarkan biaya jutaan dolar. Tidak akan menggunakan tank baja, pesawat tempur, apalagi bom. Cukup 10 kaos oblong. Tetapi rahasia ini tidak akan saya terangkan di sini. Baru satu orang di dunia ini yang saya beritahukan. Itu pun berupa wasiat bila saya pendek umur. Beliau dosen saya di pasca sarjana. Ini sangat berbahaya dan takut disalahgunakan. Politik adu domba telah berhasil di Suriah. Mereka saling bunuh-membunuh di antara saudaranya sendiri. Bangsa Arab sangat rawan dengan teori ini. Akan sangat mudah diadu dombakan. Bahkan bukan hanya bangsa Arab saja, negara yang mayoritas Islam akan sangat mudah dihancurkan. Munculkan saja isu Syiah, Ahmadiyah, Wahabi, dan Sunni terus digoreng di mass media. Wahai anak cucuku, saudaraku bangsa Palestina, ini wasiat dari pamanmu, dari kakekmu. Pertama, bersatulah. Kalian harus bersatu terlebih dahulu, jangan bercerai-berai. Dengan alasan apapun kalian mendirikan partai, jangan kau lakukan, camkan ini. Daripada uang dibelikan alat persenjataan, lebih baik kalian membuat surat plus video yang isinya korban-korban kekejaman tentara Israel. Video ketika bom Israel sedang dijatuhkan tempat ibadah, ke rumah sakit, gedung sekolah, rumah-rumah yang hancur, ibu-ibu hamil, anak-anak yang menjadi buta, yang kakinya buntung. Kirimkan video dari mulai Israel menceplok tanah leluhurmu. Surat-surat dan video itu kirimkan ke 191 negara anggota PBB. Kirimkan kepada seluruh kepala negara. Kirimkan kepada seluruh non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat. Kirimkan surat dan video itu kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi di seluruh dunia, khususnya kepada perguruan tinggi di Amerika. Karena itu salah satu kuncinya. Itu wasiat nomor 1. Nomor 2, kalian buat spanduk besar dengan tulisan "Kami cinta perdamaian". Buat sebanyak-banyaknya. Ketika tentara Israel lewat patroli, anak-anak muda berjajar di pinggir jalan. Kalian wahai anak-anak muda, acungkan spanduk itu. Walaupun untuk pertama kali hatimu berat, tapi paksakan saja. Lambaikan tangan kalian kepada tentara-tentara Israel. Peristiwa itu akan direkam oleh seluruh wartawan dan akan menjadi berita dunia. Lakukan itu setiap hari, setiap tentara-tentara berpatroli. Masih wasiat nomor 2.
Kalian wahai anak muda, mulailah fokus belajar untuk menghadapi masa depan kalian. Serahkan semua persoalan ini pertama kepada Maha Pencipta. Berdoalah, ingatlah Tuhan akan mengubah nasib bangsa Palestina bila bangsa Palestina mau mengubahnya. Kedua, serahkan kepada seluruh kepala negara dan rakyatnya dari seluruh dunia. Dana untuk membuat senjata pembunuh manusia sekarang gunakan untuk membuat video dan mengirim surat. Setelah mengirim surat dan video ke perguruan tinggi Amerika, besoknya kirim ke Inggris. Itu juga salah satu kuncinya. Besoknya ke Perancis dan Jerman. Besoknya lagi ke Belanda. Besoknya lagi ke Denmark. Besoknya lagi ke Australia. Besoknya lagi ke New Zealand. Besoknya lagi ke Kanada. Besoknya lagi ke Italia. Besoknya lagi ke Roma. Besoknya lagi ke Rusia. Besoknya lagi ke Hong Kong. Besoknya lagi ke Beijing. Besoknya lagi ke Jepang. Besoknya lagi ke Korea Utara. Besoknya lagi ke Korea Selatan. Besoknya ke Malaysia. Besoknya lagi. Pokoknya setiap hari kalian harus mencari tahu nama-nama perguruan tinggi dan NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang ada di setiap negara di seluruh dunia. Mengapa harus mengirim surat dan video ke perguruan tinggi dan NGO? Karena mereka itu manusia-manusia yang merdeka, yang well educated, yang terpelajar, yang akan jujur menyikapi persoalan kalian. Mereka tahu sejarah dan mereka tahu bahwa persoalan Palestina dan Israel bukan perang antara agama Islam dan Yahudi. Tetapi kenyataannya masih banyak orang mengira ini perang agama. Buktinya di Indonesia saja. Bila Palestina dibom Israel, yang demo ke jalan itu hanya umat Islam saja. Penganut agama lain nampaknya tidak ada. Inilah kelemahan kalian wahai pemimpin Hamas. Jangan sampai anggapan seperti ini sama dengan negara-negara lain. Akibat berita yang ditayangkan di televisi, hanya pemuda-pemuda sedang melempari patroli tentara Israel. Kemudian Israel menembaknya. Bila saja dapat meyakinkan seluruh mahasiswa dan NGO yang di Amerika saja dulu, maka seluruh mahasiswa dan NGO dari seluruh dunia akan bersuara dan akan langsung menanyakan kepada PBB. Mereka akan berteriak, untuk apa PBB didirikan? Apa fungsi PBB? Yang harus diingat bahwa mahasiswa Amerika itu tidak rasis. Artis-artis Amerika tidak rasis. Mereka akan membantu hanya demi kemanusiaan, tidak disangkut pautkan agamanya apa. Itu kelebihan sebagian besar rakyat Amerika. Catat itu wahai saudaraku. Sekarang timbul pertanyaan, setelah pemuda-pemuda Palestina setiap hari berjajar di pinggir jalan dengan manis dan tertib sambil melambaikan tangan ke tentara-tentara Israel, spanduk diacungkan, kami cinta perdamaian. Setelah Palestina berkirim surat ke seluruh dunia dan tokoh-tokoh Palestina keliling dunia menemui pimpinan perguruan tinggi dan NGO, apakah Perdana Menteri Israel akan memerintahkan kepada Menteri Keamanan agar waspada dan mempersiapkan amunisi? Apakah rakyat Israel menjadi cemas dan marah kepada rakyat Palestina? Jangankan rakyatnya, tentaranya pun akan bernapas lega. Rakyat Israel pun sebetulnya sudah pusing dan bosan setiap hari diliputi kecemasan. Bosan perang dan perang terus. Rakyat Israel akan beranalogi. Yang tadinya punya mobil 2, yang satu untuk mengantar anak ke sekolah atau ke pasar, yang satunya lagi untuk pergi ke kantor. Hidup aman, tentram, tidak ada kecemasan. Namun setelah menambah mobil mewah, satu lagi, hidup penuh dengan kecemasan. Setiap pergi keluar sering dilempari, bahkan keluarganya ada yang sampai terluka gara-gara dilempari oleh keluarga pemilik mobil yang satu ini. Semua mobil tambahan ini hasil curian. Akhirnya timbul pemikiran baru. Daripada hidup penuh kegelisahan, kasihan kepada anak-anak, lebih baik saya akan usul kepada suami agar mobil ini dikembalikan saja kepada pemiliknya. Dalam hati istrinya, rakyat Israel pada akhirnya akan protes kepada pemerintahan agar tanah milik Palestina dan tanah dataran tinggi Golan dikembalikan saja. Rakyat memilih hidup damai daripada setiap hari dikecam dunia.
apalagi sampai diboikot oleh seluruh umat manusia yang berakal dari seluruh dunia. Wasiat ketiga, saya ini sudah bau tanah, berwasiat kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada rakyat Palestina. Hati-hati, jangan sampai mau diadu domba. Yang paling mudah diadu domba justru negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Harus cepat-cepat sadar, mengucap istighfar bila tiba-tiba ada isu-isu seperti awas bahaya Syiah, hati-hati Ahmadiyah, hati-hati Hizbut Tahrir, hati-hati Ikhwanul Muslimin, hati-hati dia itu Wahabi, atau apapun yang sifatnya akan menimbulkan perpecahan. Bila kalian menerima berita baik dari televisi, koran, WA, melalui HP, atau bisikan dari seseorang, langkah pertama ucapkan istighfar. Katakan baik dengan lisan maupun dalam hati, amaluna amalukum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kami. Urusan tai kucing dan kencing kucing saja dapat menimbulkan perpecahan di antara ulama. Bila di media sosial ada yang memunculkan pendapat seorang ulama tentang air kencing kucing najis atau tidak, kebetulan ulama itu dari partai X, nanti dibantah lagi oleh ulama dari partai Y. Hore! Orang yang memunculkan berita itu berteriak bersorak-sorai, bergembira, apalagi sampai terjadi pertengkaran. Kalian harus cepat menghubungi yang membuat tulisan itu. Tanyakan, untuk apa? Untuk tujuan apa menulis hal-hal yang sudah jelas ada dalam keterangan? Dan lagi di zaman now, ngapain membesar-besarkan tai kucing? Kalau tai sapi ternyata bukan hanya sebagai pupuk tanaman, akan tetapi dapat dijadikan bioenergi. Bila di antara kalian ada yang jadi wartawan, apalagi pemimpin redaksi, stop! Isu ini jangan disebarluaskan bila menginginkan negeri aman dan damai. Bertanyalah kepada diri sendiri, tanya ulama, buka dan baca hadis dulu. Untuk apa Nabi Muhammad Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia? Untuk apa diangkat jadi Rasul? Inilah yang disabdakan Nabi Muhammad Rasul Allah. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Saya membaca hadis ini berulang kali agar masuk ke alam bawah sadar saya bahwa saya menganut agama Islam itu agar saya berbudi pekerti luhur, berakhlak yang baik, yang sopan, yang menghargai perbedaan di antara sesama, bukan yang hanya jago berdebat, lupa kepada tujuan utama, yakni berakhlak yang baik. Manusia yang paling saya kagumi dunia ini, tokoh yang sangat menghargai perbedaan, yang pluralis, dialah yang menyuruh menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya kata-kata, kalian jangan menuntut ilmu ke negeri Cina, karena mereka masih menyembah selain Allah, atau mereka itu kafir alias non-muslim. Tidak ada. Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Hadis tidak disebutkan tetangganya beragama apa atau dari suku apa. Kalau saya tulis siapa tokoh yang saya kagumi itu, sama saja saya sedang menggurui Anda, wahai saudara-saudaraku bangsa Palestina. Antum lebih paham dari aneh. Mengapa menyuruh mencari ilmu sampai ke negeri Cina? Sekarang saya baru paham. Biar Amerika negara superpower sekalipun, saya yakin tidak akan mampu mengalahkan Cina, baik perang senjata maupun perang dagang. Cina bisa mencaplok negara manapun bila mau, tanpa harus mengeluarkan biaya perang dengan teori Sun Tzu. Pejabat-pejabat, tentara, polisi, wartawan, LSM, orang berpengaruh bisa bertekuk lutut tanpa menodongkan senjata. Menurut teori yang saya tafsirkan dari buku itu, senjatanya adalah wanita dan suap. Bila kebetulan yang jadi bupatinya wanita, ya dengan suap. Saudaraku, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada
video berikutnya. Terima kasih.